Apalagi di UII. UII ini universitas pertama sejak kemerdekaan. Yang didirikan pertama saat kemerdekaan, namanya UII. UII ini adalah kampus yang punya semangat perjuangan yang luar biasa. Dan UII bersyukur dipimpin Pak Rektor yang punya nyali luar biasa besar. Pak Rektor UI sekarang itu berani mengatakan pesan-pesan yang menyadarkan rakyat Indonesia kemana arah Republik ini harus berjalan. Nggak banyak, hari ini nggak banyak, tidak banyak yang memimpin kampus yang berani bersikap menghadapi problem-problem kebangsaan. Nggak banyak. Nah, UII adalah kampus yang punya sejarah perjuangan. Jadi adik-adik di sini masuk UII, jadilah mahasiswa yang aktif di organisasi, apapun organisasinya sesuai dengan minat Anda. Karena organisasi apapun itu nanti akan mengembangkan potensi diri Anda. Jadi caranya kalau ditanya bagaimana, kompetensi tingkatkan. Aktif dalam kelas, aktif luar kelas. Lalu berlatih terus-menerus untuk menjaga integritas. Dengan ikut organisasi, nanti Anda akan ketemu tuh dengan segala macam tantangan. Dan di situ nanti integritas Anda dikembangkan, diuji. Lalu kedekatan. Adik-adik kalau ikut organisasi, Anda harus membangun pertemanan, membangun relasi. Wah, di situ ada latihan itu untuk bisa menjaga kedekatan. Kan rakyat seringkali mengatakan kepada pemimpinnya, kami ingin pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dekat itu bukan hanya secara fisik, tapi dekat itu juga secara pemikiran, bukan sekedar penampilan yang sama dengan rakyat. Penampilan sama tapi pikiran tidak bersama rakyat, masalah. Tapi ada zaman era dulu, ketika Republik ini baru ada, Bung Karno, Bung Hatta itu pakaiannya selalu rapi, betul tidak? Tapi pikirannya bersama dengan rakyat, walaupun tampilannya beda dengan rakyat kebanyakan, betul tidak? Samanya bukan di penampilan, tapi di pemikiran. Dekat, itulah yang dibutuhkan. Senyawa. Nah, ini berlatih selama di kampus. Lalu saya usul pada teman-teman khusus, karena Anda berada di era abad 21, kuasai teknologi digital. Manfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kompetensi Anda. AI dimanfaatkan, jangan dijauhi. Tapi jangan gunakan AI untuk menggantikan Anda dalam berpikir. Jangan merendahkan diri Anda dengan menyerahkan pada AI untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang jadi tugas kampus. Itu namanya merendahkan diri sendiri. Tapi gunakan alat ini untuk menjadi asisten pribadi Anda. Asisten mencari data, asisten mencari informasi. Itu jadikan AI sebagai asisten pribadi. Dan kalau Anda bisa memanfaatkan AI, maka Anda akan bisa melakukan lompatan yang cepat sekali dalam penguasaan ilmu. Kenapa, teman-teman? Karena Anda akan bisa melakukan pengumpulan data, analisa data dengan sangat cepat. Saya beri contoh. APBN atau APBD tahun ini dan tahun lalu. Kalau Anda diminta untuk membandingkan isinya, itu banyak sekali rumit. Tapi kalau itu Anda masukkan kepada AI, kirimkan, lalu minta bandingkan mana yang naik, mana yang turun, persentase naik dan turun, sektor apa dibandingkan dengan sektor yang lain, lalu cepat sekali akan keluar data, Anda langsung bisa analisa. Jadi jadikan itu sebagai personal assistant. Ini serius, teman-teman. Kenapa? Karena Anda masuk kuliah tahun 2025, bukan masuk kuliah tahun 95. Ini era di mana teknologi bisa Anda manfaatkan, kuasai dengan baik. Yang kedua, saya usul pada semua kuasai bahasa internasional. Anda akan jadi pemimpin bukan hanya level Indonesia, tapi harus bisa level Jadi kuasai bahasa apa bahasa internasional? Bahasa Inggris, apa lagi? Bahasa Arab, bahasa Mandarin.
Saya tadi istilahkan bahasa internasional, bukan bahasa asing. Kalau bahasa asing itu bahasa Thailand, bahasa asing. Bahasa Myanmar bahasa asing, tapi bukan bahasa antar bangsa untuk percakapan. Anda kuasai itu supaya Anda bisa berkiprah di gelanggang yang jauh lebih besar lagi. Dan mahasiswa UI ke depan sudah harus bisa menjadi warga dunia, bukan hanya warga Indonesia, bukan hanya warga Sleman, apalagi warga Yogyakarta, harus juga warga dunia. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, kuasai bahasa internasional, tingkatkan kemampuan pemanfaatan teknologi. Aktivitas yang teman-teman lakukan selama kuliah adalah aktivitas yang bisa menjadi bekal perjalanan ke depan. Adik-adik semua di sini, coba perhatikan apa yang akan saya katakan. Setelah adik-adik dulu sekolah SD, lanjutannya SD apa? SMP. Setelah SMP, SMA. Setelah SMA, perhatikan, semua perpindahan itu sifatnya pilihan berganda. Masuk SD, oh SD-nya A, B, C, saya pilih SD C. Masuk SMP, pilihan berganda. Anda bisa masuk SMP A, B, C, Anda masuk pilihan sekolah B. Masuk universitas, sama, Anda memilih daftar pilih mana, betul tidak? Selesai kuliah, Anda akan ketemu dengan pilihan yang bukan berganda lagi. Saat ini Anda akan ketemu dengan pilihan yang sangat banyak, yang itu seperti esai, bukan seperti pilihan berganda. Yang kedua, SD berapa tahun? 6. SMP, SMA, kuliah 4. Telat-telat ada 4. Sesudah itu, teman-teman, semua yang Anda lewati itu selalu ada ujungnya. Ujungnya namanya wisuda, ujungnya namanya terima ijazah. Sesudah kuliah Anda nggak lihat ujungnya lagi, teman-teman. Anda nggak bisa lihat, oh sesudah kuliah nanti 3 tahun terima ijazah lagi, tidak ada lagi. Karena itu ini adalah fase terakhir dari persiapan Anda memasuki fase baru yang tidak ada batasnya. Ingat-ingat, Anda nggak bisa mengulang yang dikerjakan di kampus ini, hanya bisa dikerjakan sekarang. Karena itu saya usul pada teman-teman semua, manfaatkan sebanyak-banyaknya. Ini bukan sekedar SMP, SMA, SMP. Ini masa Anda kuliah, karena itu Anda disebut mahasiswa. Maha atas kesiswaan Anda di ujung nih. Persiapkan, insya Allah teman-teman. Kalau Anda siapkan itu dengan baik, insya Allah nanti bekal dari UI ini akan buat Anda menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat di masa. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali bagaimana pidato Anies Baswedan ya. Dan kalau kita cermati teman-teman, berbobot sekali ya bagaimana pidato Anies Baswedan di depan masyarakat. Inilah kenapa Anies Baswedan itu selalu dipuji ya, dibanggakan oleh masyarakat. Ya, itu karena beliau sangat berkualitas. Bagaimana pidatonya ya sangat menyejukkan, membuat hati damai dan tentram ya. Anies Baswedan, tokoh yang saat ini sangat booming ya. Bagaimana kecintaan masyarakat kepada beliau sangat luar biasa, sangat membuat harapan yang besar ya bagi bangsa ini. Ya, Pilpres kurang lebih 4 tahun lagi teman-teman ya. Ini sangat luar biasa ya. Kita yakin antusias masyarakat akan mendukung beliau, akan mendukung beliau di Pilpres 2029 nanti. Walau banyak rintangan-tantangan, kita percaya Anies membawa kemenangan yang besar. Bagaimana kalau kita melihat ya, Indonesia ini butuh revolusi mental, butuh yang namanya
perubahan ya. Supaya apa? Supaya ada kemajuan ya. Jangan begitu-begitu saja mental-mental korupsi, mental-mental yang tidak baik ya. Hanya Anies sosok yang cocok membawa Indonesia ke era yang maju. Bagaimana menurut kalian?